Ya, alhamdulillah untuk Kota Kendari yang sudah divaksin itu sekitar 139.722. Oke. Kemudian target yang dilakukan vaksinasi itu sekitar 227.000. Begini, saya mau tekankan begini. Di Kota Kendari ini umumnya hampir semua itu masyarakat sudah patuh, Pak, terhadap namanya protokol kesehatan ini. Nah, Alhamdulillah, kami berarti udah banyak, sadar. iya, kami banyak menemukan pelanggaran itu justru orang dari masuk, orang Berarti dari luar. ya. Ini Oke. kadang mungkin mereka belum menyesuaikan, tapi saya Untuk di Kementerian Sosial, kami telah menurunkan bantuan berupa bantuan pangan ya, beras. Itu kurang lebih ada hampir 29.000 KPM ya. KPM itu keluarga penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Sudah seperti apakah penanganan COVID-19 khususnya di Kota Kendari? Oleh karena itu telah bergabung bersama kami langsung saja. Yang pertama ada Bapak Dr. Al-Ghazali Amrullah selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari. Selamat bergabung Bapak, salam sehat. Lalu juga di samping Bapak Dokter sudah ada Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Bapak Dr. Andes Abdur Rauf. Selamat bergabung juga Bapak, salam sehat. Lalu mewakili dari Kasatpol PP Kota Kendari sudah ada Sekretaris Polisi Pamung Praja Kota Kendari, Bapak Yusri Fieter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja saya ke Bapak Dokter dulu, karena kalau kita berbicara COVID, masyarakat Kota Kendari khususnya ini penasaran, aduh sejauh ini sekarang sudah seperti apa sih perkembangan COVID yang ada di Kota Kendari? Iya, baik. Terima kasih Mbak Diat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Jadi kami perlu sampaikan bahwa untuk Kota Kendari, alhamdulillah untuk perkembangan dalam satu pekan ini itu sudah mengalami pengurangan. Kalau kita lihat data bahwa yang ada COVID selama pandemi di Kota Kendari itu sekitar 7.393. Kemudian angka kesembuhan sebanyak 6.687 dan angka yang meninggal untuk Kota Kendari sebanyak 91 orang. Nah, perlu kami sampaikan bahwa flashback ke belakang, pada tanggal 15 April, itu kami sempat sampaikan kepada Bapak Wali Kota bahwa kita adalah pintu masuk dan keluar untuk Sulawesi Tenggara. Dan untuk memberikan sesuatu yang bagus buat Sulawesi Tenggara, maka Bapak Wali Kota harus mengambil sikap cepat tanggap dalam penanganan COVID. Karena kalau tidak, maka kita khawatir untuk Kendari ini bisa membludak. Dan kemudian flashback lagi ke belakang, bahwa apa yang dilakukan Bapak Wali Kota pada bulan 5 kalau tidak salah tahun lalu itu, dengan adanya PSBB, dan boleh saya katakan bahwa ini kegiatan yang sifatnya bottom up, artinya kebijakan yang diambil oleh Bapak Wali Kota kemudian menyampaikan kepada provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur, kemudian dilihat dari Biro Umum, dan setelah itu perkembangan yang ada di Kota Kendari dilihat, disampaikan ke pusat. Dan alhamdulillah pada saat itu diberikan kebijakan, dan kebijakan itu dilakukan PSBB untuk di Kota Kendari. Iya. Nah, lalu seperti apa langkah-langkah dalam menekan jumlah kasus COVID sih Pak yang sudah dilakukan saat ini? Iya, alhamdulillah untuk Kota Kendari saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas sendiri itu terdiri dari beberapa ya. Di sini ada TNI Polri, kemudian pemerintah yang di dalamnya ada Dinas Sosial, Satpol PP, semua stakeholder yang ada. Bahkan menurut saya bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan itu harus bahu-membahu, mengambil peran masing-masing. Seperti apa yang kita lakukan, kemudian kita menyampaikan edukasi. Kami dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit serta organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia, PPNI, itu melakukan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bagaimana bahaya yang ditimbulkan jika sekiranya tidak melakukan protokol kesehatan yang dielu-elukan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh pemerintah. Selain itu, ya alhamdulillah sekarang vaksinasi juga. Vaksinasi. Digalakan oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan
COVID, COVID. khususnya yang ada di Kota Kendari. Nah, berbicara masalah vaksin ini Pak, Iya. sampai sejauh ini untuk data penyebaran vaksin sudah berapa yang sudah divaksin nih Pak? Iya. Terus juga targetnya berapa sih? Ya, alhamdulillah untuk Kota Kendari yang sudah divaksin itu sekitar 139.722. Oke. Kemudian target yang dilakukan vaksinasi itu sekitar 227.000. 200. Jadi masih banyak, dan kami harapkan dari Satgas tentunya khususnya ini meminta kepada masyarakat bahwa tidak usah mendengarkan informasi-informasi yang hoax yang bisa membuat masyarakat takut untuk dilakukan vaksin. Karena sesungguhnya vaksin ini adalah langkah konkret yang dilakukan untuk memasukkan antigen ke dalam tubuh kita, kemudian terbentuk antibodi nantinya. Nah, Begitu, begitu. Mbak Dian, ya. Oke. Nah, lalu Pak, apakah ada cara yang akan dilakukan untuk mempercepat target agar semua masyarakat Kota Kendari bisa divaksin? Ya, alhamdulillah untuk sekarang saya kira animo masyarakat Oke. sudah mulai tumbuh, sudah mulai ada. Berbeda dengan awal-awal itu ketika vaksinasi disampaikan itu jangankan kepada masyarakat umum, kepada tenaga kesehatan saja Masih ogah-ogahan ya Pak ya? ogah-ogahan. Masih banyak yang takut olehnya. Oke. Kami sendiri dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Kendari kemarin itu melakukan vaksinasi dan sasaran kami 200 orang. Kenapa kami turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Oke. bahwa vaksin insya Allah aman, halal, dan mudah dilakukan. Oke, siap Pak. Saya mau ke yang punya gawean ini, prokes, penegakan prokes. Ada Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Kendari. Bapak, bagaimana bentuk penegakan prokes di tengah PPKM ini? Mungkin bisa diceritakan dulu, silahkan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini ya. Pertama, kita sebelum keluar dulu edaran wali kota yang terbaru pertanggal 10 Agustus kemarin. Ya. Jadi kami utamanya dari Kesatuan Satuan Polisi Pamong Praja, sebenarnya ini sudah berjalan sekitaran 2 tahun kita melakukan penekanan terhadap masyarakat mengenai upaya pentingnya menjaga kesehatan dalam protokol kesehatan. Nah, setelah berakhirnya operasi justisi yang kami lakukan, Oke. disambut lagi dengan operasi PPKM. Alhamdulillah pertanggal 10 Agustus kemarin Pak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran nomor 440-4963 2001 itu mengenai pembatasan kegiatan masyarakat. Alhamdulillah juga kita di Kota Kendari ini utamanya Provinsi Tenggara Pak ya sudah masuk level 3 dan kita selalu berharap ke depannya pertanggal 23 mungkin bisa lagi level 2. Iya. Nah, tugas kita itu di kesatuan pagi, siang, dan malam, Mbak Dian. Pagi, siang, dan malam kita melakukan operasi PPKM ini. Tergabung dalam Satgas yang disebut tadi oleh Bapak, itu ada di dalamnya bersama TNI Polri, sama Polda juga biasanya bergabung. Oke. Nah, ini kami melakukan rutin setiap hari. Di mana saja Pak, kalau boleh tahu? Jadi sasaran kita itu tempat-tempat keramaian Oke. biasa, Tempat hiburan malam ya? tempat terutama? hiburan malam Oke. dan pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Kendari. Nah, lalu Pak, selama sejauh ini terdapat kendala tidak? Ya kita tahu ya PPKM kan sempat pro kontra juga ini. Siap. Nah, gimana masyarakat dengan adanya PPKM, terutama di pasar nih Pak biasanya? Jadi begini, memang dilema juga sebenarnya. Di satu sisi kita melakukan penekanan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi di sisi lain faktor ekonomi juga sangat mereka butuhkan. Oke. Nah, ini kita antisipasi dengan cara pemerintah dalam hal ini Satgas yang tergabung dalam Satgas, kita melakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap kegiatan-kegiatan utamanya di bidang-bidang usaha. Di pasar kita sering melakukan melakukan apa itu seperti operasi justisi Oke. yang melibatkan semua stakeholder tim. Nah, itu Siap, kita lakukan. Terus di THM juga kadang kalau malam biasanya kita melakukan sidak secara mendadak di Oke. pukul 12. Tapi memang di situ Mbak Ian ada memang pembatasan-pembatasan yang memang kita harus lakukan secara ketat. Pembatasan seperti apa Pak? Mungkin contohnya? Sesuai dengan peredaran wali kota ini mungkin
dia beroperasi sekitar sampai jam 22 Oh, iya. saja. Kayaknya ya sudah sangat jelas di surat edaran ya. Siap sekali ya. Oke, kayaknya saya ingin langsung menanyakan nih ke pihak Dinas Sosial Kota Kendari yang punya program mengenai bantuan sosial ini Pak kepada masyarakat. Ini dalam bentuk apa sih bantuannya? Boleh tahu mungkin dalam bentuk uang kah atau sembako seperti sejauh ini program bansos seperti apa? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, pemirsa TV Sultra. Setelah terjadi COVID dan pemberlakuan PPKM ini, kami dari pemerintah kota, ya khususnya Dinas Sosial, tentu dengan kondisi ini pemerintah harus hadir. Untuk di Kementerian Sosial, kami telah menurunkan bantuan berupa bantuan pangan ya, beras. Itu kurang lebih ada hampir 29.000 KPM ya. KPM itu keluarga penerima manfaat. Oke. Itu yang berupa beras 10 kg. 10 kilo. Iya. Kemudian juga ada berupa uang tunai ya. Uang tunai itu kerjasama dengan PT Pos ya, yang diberikan juga itu 600.000 per KPM, kurang lebih hampir 14.000 KPM yang ada di Kota Kendari. Kota Kendari. Iya. Lalu Pak, bagaimana cara penyalurannya ini Pak? Penyaluran bantuan maksud saya. Ya, jadi untuk mekanisme penyaluran bantuan, pertama seketika Kota Kendari ditetapkan sebagai pemberlakuan PPKM, pemerintah pusat menurunkan bantuan, bahkan by nama address-nya itu lahir dari pusat. Oke. Ya, kurang lebih 28.000 lebih penerima bantuan beras itu kerjasama dengan Bulog Sultra. Kemudian Bulog Sultra melakukan kerjasama dengan pemerintah kota melalui Dinas Sosial. Kemudian Bulog menyalurkan ke tingkat kelurahan. Kemudian tingkat kelurahan Pak Camat ya menyampaikan ke Puskesos. Puskesos ini kami punya pekerja sosial di tingkat kelurahan Oke. bersama RT RW agar masyarakat segera mengambil bantuan 10 kg yang ada di masing-masing kelurahan. Kurang lebih ada ya, kita punya kelurahan Kota Kendari 65 kelurahan dan perlu kami sampaikan sampai sekarang ini kurang lebih 95% bantuan untuk beras ini sudah tersalur ke masyarakat. Kemudian untuk bantuan tunai yang bekerja sama dengan Pos ini juga lahir juga dari pusat. Jadi bukan dinas kota yang menentukan nama-nama, tetapi ini sudah langsung dari pusat. By name by address itu dari pusat. Seketika sudah ada surat perintah, ada keputusan dari Kemensos, kami kerjasama dengan pihak Pos, ya, menyampaikan kepada pimpinan dan kedua bantuan ini semua juga dihadiri oleh Bapak Wali Kota kita pada saat melonsing, baik Bulog, pemberian beras Bulog maupun juga pemberian uang tunai ke kantor Pos. Dan perlu juga kami sampaikan, penyalurannya juga ini Mbak Dia tidak mudah karena ini kan sampai ke akar bawah. Jadi perlu dukungan stakeholder kita semua, mulai dari pihak kepolisian, kemudian juga Pak Camat, kemudian juga Pak Lurah, RT RW dan Puskesos. Karena mengapa harus Puskesos? Karena data-data ini juga awalnya lahir dari Puskesos di tingkat bawah, kemudian didorong ke Dinas Sosial, kemudian kami kirim ke Pusat Data Indonesia di Kemensos. Ini gimana sih penyediaan fasilitas ruang isolasi nih Pak untuk warga Kota Kendari gitu? Kalau di mana mereka harus isolasi, terus prosedurnya seperti apa sih? Iya. Jadi alhamdulillah untuk BOR, rumah sakit Kabor, rumah sakit ketersediaan ruangan yang ada di rumah sakit di Kota Kendari, ya, di Batramas itu kurang lebih sekitar 150, kemudian di rumah sakit kota juga itu sekitar 140-an, kemudian di rumah sakit Hermina, rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Ismoyo, alhamdulillah kemarin memang untuk 2 minggu 3 minggu yang lalu itu hampir dikatakan full semuanya. Full ya Pak? Full. Bahkan banyak pasien itu yang mesti harus menunggu di IGD untuk mendapatkan ini. Namun alhamdulillah dalam 1 pekan itu mengalami penurunan. Angka kesembuhan mengalami peningkatan, kemudian yang terkonfirmasi positif itu alhamdulillah tidak terlalu. Hari ini saja 18 orang yang terkonfirmasi positif. Harapan kita tentunya bahwa dengan menurunnya angka yang terkonfirmasi positif, kita tidak boleh berekor ya seperti yang terjadi. Iya, kemarin-kemarin itu Pak. Sebelum benar
Idul Adha. Nah, Iya. di situ yang terkonfirmasi terakhir 4 orang. Saya berpikir saking senangnya, kalau saat itu kita mungkin Sudah aman-aman. dia mengatakan aman-aman saja sehingga Iya. masyarakat yang ada di Kota Kendari itu abai Oke. dan kemudian tidak melakukan prokes lagi. Oke. Sehingga yang terjadi justru terjadi peningkatan gelombang kedua pada bulan Juli dan Agustus ini. Jadi ada peningkatan, mungkin bisa dekatkan mic-nya Pak. Iya. Mungkin ada peningkatan ya di bulan Bulan Juli kemarin Juli ya? itu luar biasa. Oke, oke. Nah, lalu Pak, boleh tahu sebenarnya berapa hari sih wajib isolasi itu? 14 hari kah atau sampai sembuh sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya yang harus dilakukan isolasi untuk sekarang ini 14 hari. Tetapi melihat kondisi. Kalau kondisinya mulai membaik, terkadang di rumah sakit itu hari ke-10 atau hari ke-6, 7 membaik sudah boleh dipulangkan. Oh, Atau gitu. melihat PCR-nya. Kalau misalnya PCR-nya di situ masih ini kadang kita belum Berarti tidak mesti menunggu 14 Iya, hari dong tidak Pak? tidak mesti. Ya, jadi Oke. melihat kondisinya kalau sudah baikan boleh. Tapi dilakukan isolasi mandiri Mandiri. di rumah. Nah. Dan kemudian di rumah harus menjaga benar-benar dengan keluarga yang ada di sekitarnya. Lalu penanganan kepada orang-orang yang dinyatakan harus isolasi mandiri itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik, makasih Mbak Dian. Ya. Jadi isolasi mandiri itu dilakukan manakala yang terkonfirmasi itu dengan gejala ringan tentunya. Nah, tentunya yang kita harapkan sebenarnya ini dilakukan perawatan di rumah sakit semuanya, di fasilitas kesehatan yang dipercayakan oleh pemerintah untuk dilakukan. Di sini kan seperti yang saya katakan tadi beberapa rumah sakit. Akan tetapi karena fullnya sehingga pemerintah memperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, tentunya dengan gejala ringan. Akan tetapi begitu dilakukan pemeriksaan dengan hasil PCR positif, maka yang bersangkutan tentunya keluarganya melaporkan kepada Satgas. Satgas. Dalam hal ini yang paling dekat adalah Puskesmas. Nah, Puskesmas di sini memperhatikan melihat keadaan perkembangan penyakitnya. Jangan sampai tidak ditahu ternyata dari ringan kemudian menjadi sedang dan berat dan kemudian Satgas dari Puskesmas tidak mengetahui bagaimana perkembangan sehingga harus ada koordinasi dalam hal ini. Kemudian pemberian obat. Nah, di sini Satgas juga melakukan kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah juga menyiapkan hotline. Dan bagi masyarakat yang menginginkan obat ini, bisa langsung menghubungi di sekretariat ini yang ada di Baruga. Oh, berarti disuplai dong obat-obatan Ya, Pak dari disuplai pemerintah. obat-obatannya. Dan di situ Oke. bisa mengambil. Kemudian keluarga yang sehat tentunya bisa datang di sekretariat ID, kemudian diberikan obat, memberikan konsultasi bagaimana pelayanan, dan kemudian selanjutnya bisa meminta informasi yang lebih lanjut di puskesmas yang terdekat di Oke. area di mana yang melakukan isolasi mandiri gitu. Nah, Ya. Pak, apakah sekarang di Kota Kendari itu sudah tersedia ruang khusus isolasi mandiri? Nah, Atau jika iya memang berapa banyak atau gimana nih? ya, jadi ruang isolasi mandiri kan kemarin di bulan Juli, bahkan di awal Agustus itu masih full untuk rumah sakit yang ada di Kota Kendari. Nah, pemerintah mengambil langkah konkret. Jadi pemerintah kota bersama dengan pemerintah provinsi itu menyiapkan ex SMA Angkasa. Dan saat itu juga full. Saat itu juga full sehingga ada beberapa warga yang melaporkan dirinya kepada Satgas untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, kemudian saat itu ada langkah yang ingin diambil oleh pemerintah dengan menyiapkan BPSDM, tetapi alhamdulillah dengan melihat kondisi yang ada sekarang, PPKM ini berhasil menurut kami, di mana tingkat yang terkonfirmasi mulai mengalami penurunan. Penurunan Iya. ya. Oke. Nah, lalu Pak, ini juga penting mungkin untuk masyarakat Kota Kendari. Kriteria dia tuh dinyatakan bisa sebagai isolasi mandiri yang di rumah atau yang harus ke rumah sakit. Nah, ini kan biar mungkin warga-warga ke Kota Kendari juga tahu gitu. Iya. Kapan dia harus di rumah sakit dan kapan harus di rumah Iya, jadi gitu. kriteria yang dilakukan isolasi mandiri, misalnya sudah dilakukan pemeriksaan dengan PCR, kemudian didapatkan di situ reaktif atau terkonfirmasi positif, tidak ada gejala, tidak memperlihatkan batuk sesak, ya mungkin sebaiknya dilakukan isolasi rumah mandiri di saja. rumah. Dan kalau ada batuk, kemudian demam, kemudian disertai sesak atau gejala-gejala yang mungkin mengarah ke berat, sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit. Kenapa? Karena jangan sampai misalnya ternyata yang bersangkutan itu sakit, kemudian ada sesak, batuk, kemudian demam, terlambat membawa ke rumah sakit, yang kewalahan juga nanti adalah keluarganya, kemudian orang-orang yang berada di rumah sakit. Dan perlu juga diketahui bahwa yang terkonfirmasi positif ini ada namanya city virusnya. Kita mengetahui seberapa besar
virus yang ada. Nah, dengan pemeriksaan PCR tadi, Oke. misalnya di bawah 20, maka tingkat virulensi itu sangat tinggi, sangat memberikan penularan kepada orang lain. Sehingga dokter mungkin melihat begitu hasilnya ini sebaiknya dilakukan di rumah sakit. Ya. Jadi boleh tahu tidak Pak, bentuk kolaborasi yang dilakukan seperti apa sih? Silakan. Baik, Mbak Dia. Jadi kami berjalan itu bersama dari teman-teman OPD lain, kesehatan, BPBD dan perhubungan. Di luar itu ada teman-teman dari pihak kepolisian dan TNI. Nah, di situ kami berjalan di lapangannya itu kami membagi masing-masing personil untuk terlibat. Jadi katakanlah begini, dalam sehari itu kami bagi 3 sesi. Jadi pagi, siang dan malam. Nah, di situ ada kami libatkan teman-teman TNI Polri bersama OPD yang terkait dengan Satpol PP. Oke. Nah, itu kami lakukan, kita membagi tugas sebenarnya untuk wilayah kota ini. Jadi ada yang bermain di sekitaran Wawa, ada yang bermain di seputaran Mandonga dan di Kendari Barat sama Kecamatan Kendari. Jadi kita bagi begitu. Itu sepanjang saban setiap hari itu kita bagi. Jadi memang bisa tercover semua secara keseluruhan, baik itu di wilayah tempat keramaian, yang utamanya tempat keramaian maupun di pasar-pasar tradisional. Oke. Nah, lalu Pak, ini yang paling terpenting. Jika ditemukan masyarakat melanggar, apa penindakan yang dilakukan Pak? Ini begini, sebenarnya yang saya buka tadi, Iya. ini kan kita mengambil dasar Perwali 47 tahun 2020 kemarin. Itu awal kita. Jadi semua tindakan yang kita lakukan, itu untuk pendisiplinan yang melanggar protokol kesehatan ini, kita lakukan berdasarkan yang ada di Perwali tadi. Oke. Jadi biasa kami dapatkan, katakanlah tidak menggunakan masker, kami suruh ya sedikit imun lah, push up. Ya, enggak apa-apa Pak, Ya, kan itu olahraga. untuk imun juga ya, sekitar 15 sampai 20 kali. Iya, lumayan Tapi juga. kalau kita dapatkan wanita yang melanggar tidak menggunakan masker atau bagaimana ya, mungkin yang ringan-ringan saja Ah, sesuai dengan iya, dia punya iya. kebutuhan. Benar, Seumpamanya mau hafal Pancasila atau disuruh nyanyi. Itu kan iya. semua kita gunakan juga untuk meningkatkan imun bagi Oke. teman-teman yang. Tapi pada dasarnya begini, saya mau tekankan begini. Di Kota Kendari ini umumnya hampir semua itu masyarakat sudah patuh, Pak, terhadap namanya protokol kesehatan ini. Alhamdulillah, kami berarti udah sadar. Iya, kami banyak menemukan pelanggaran itu justru orang dari masuk. Orang Berarti dari luar. ya. Ini Oke. kadang mungkin mereka belum menyesuaikan, tapi secara keseluruhan kan PPKM ini kan sudah sifatnya nasional, makanya harus dipahami itu. Nah, kalau Kota Kendari ini alhamdulillah sudah mulai tingkat kesadarannya apa yang dibilang tadi Pak Dokter mungkin sudah ya insya Allah Menurun akan ya, semakin trennya menurun. terus. Oke. Demikian, Pak. Iya. Terkait mengenai program bantuan sosial lagi-lagi, apakah ada distribusi bantuan dari pihak lain Pak selain maksudnya Kementerian Pusat gitu? Silakan, gimana Pak tanggapannya? Ya, terima kasih. Jadi persoalan bantuan ini, ya, pertama-tama ya kami harus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Oke. karena dia juga sudah memberikan kita bantuan yang cukup besar. Kemudian peran pemerintah daerah dalam hal ini baik provinsi maupun kota. Kota juga ini sejak juga awal COVID ini kita juga sudah banyak menyalurkan bansos ke warga-warga. Kemudian pada saat pemberlakuan PPKM ini, di samping bansos yang kita berikan dari pusat, kemudian pemerintah kota juga memberikan bantuan itu kepada UKM, ya, kemudian kepada tenaga kerja yang dirumahkan, kemudian juga yang lain-lain. Kemudian bukan hanya pemerintah, pihak perbankan juga kemarin memberikan kita bantuan, kemudian juga komunitas-komunitas, ya, itu yang banyak membantu kami, sehingga kami juga dari Dinas Sosial tentu mengucapkan terima kasih atas atensi ya komunitas-komunitas ini yang peduli terhadap masyarakat Kota Kendari yang memang kita berada pada COVID ini. Ya, itu yang. Dan sejauh ini berarti secara keseluruhan dari tadi kan sempat disinggung juga dari pihak lain juga cukup banyak membantu. Nah, sudah berapa persen penyaluran bantuan yang dilakukan Pak? Secara umum. Ya, baik bansos pangan maupun tunai, karena ini juga kan diupdate Ya. sampai ke pusat. Khusus untuk pangan ini boleh saya katakan 100%. Sudah Karena ini kan dia 100%. berupa pangan, ya, tidak ada risiko di bawah. Kalau tidak ada yang ngambil, itu ada berita acara bisa diberikan kepada orang yang berhak melalui musyawarah di kelurahan. Oke. Tetapi khusus untuk bantuan tunai berupa uang yang disalurkan oleh pihak pos, ini kalau juga
tidak ditemukan orangnya, dananya kembali ke negara kembali. Dan khusus untuk tunai ini perlu saya sampaikan, Kota Kendari berada di urutan pertama untuk penyaluran uang tunai. Kami sekarang sudah mencapai 96%. 96%. Iya, itu ya, Pak. untuk penyaluran uang tunai ke masyarakat. Ya. Wah, luar biasa. Dan untuk kemarin, itu beberapa waktu lalu, surat edaran dari wali kota yang ada pemberlakuan memang PPKM ini sampai tanggal 23 Agustus. Tetapi kan tetap kembali melihat di pusat ya, karena Pak Wali kita tahu bahwa selalu mengikuti instruksi pusat. Lalu sampai sejauh ini, berarti ini apakah masih menunggu turun juga Pak, atau sudah seperti apa? Mungkin tanggapannya gimana? Iya, jadi kebijakan PPKM adalah kebijakan pusat, top down ya, jadi dari atas ke bawah. Itu tentunya melihat bagaimana perkembangan yang ada di daerah tentunya. Nah, di sini kami dari Satgas menyampaikan kepada warga bahwa tidak usahlah melihat bahwa apakah ada PSBB atau PPKM. Yang jelas kita melihat bahwa seberapa banyak orang yang sudah sakit di rumah sakit, orang yang sudah meninggal, kemudian gambaran-gambaran, testimoni yang disampaikan oleh orang-orang sakit kepada kita, itu bisa memberikan kita pelajaran bahwa dengan demikian kita sebagai lumrahnya orang melihat perkembangan ini, jangan karena ada PPKM lantas kita melihat perkembangan itu. Artinya bahwa yang dilihat kemarin itu tetap saja protokol kesehatan harus benar-benar kita lebih tingkatkan. Ini gunanya untuk memutus mata rantai penularan COVID yang ada di Kota Kendari. Dan kita di sini harus berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Misalnya kami dari kesehatan melakukan pelayanan di puskesmas, rumah sakit, kemudian dari dunia sosial melakukan kegiatannya yang berhubungan sosial, kemudian Satpol PP, TNI, Polri memberikan pelayanan. Jadi berkontribusi sesuai dengan peran dan apa yang kita lakukan. Begitu mungkin Mbak Dia. Iya. Berupa yang tadi sempat disinggung terkait pelaksanaan vaksin. Iya. Saya dengar-dengar ini kan nanti ada vaksin mode terbaru ya, Iya, Moderna ya, Moderna. kita tahu. Kira-kira nanti itu Pak tempatnya di mana saja akan disalurkan, terus kapan jadwalnya dan sistem pendaftarannya seperti apa? Iya, jadi Moderna ini diberikan khusus untuk pertama dulu kepada Tenaga medis? tenaga medis tentunya, Oke. tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah kemarin semua rumah sakit, layanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit sudah menyampaikan ke dinas kesehatan. Dan semoga kalau tidak ada aral melintang, insya Allah mungkin dimulai pada Rabu tanggal 18 Agustus dilakukan vaksinasi. Nah tentunya dengan dilakukan vaksinasi Moderna ini diharapkan juga untuk tenaga kesehatan melakukan vaksinasi, karena ya sebagaimana kita tahu bahwa tenaga kesehatan adalah orang yang melakukan pelayanan kesehatan, sehingga Garda terdepan ya Pak? harus diberikan antibodi, mungkin bukan membedakan dengan yang lain, akan tetapi yang orang yang berhubungan dengan kesakitan tentunya adalah tenaga kesehatan, sehingga pemerintah mengambil langkah konkret untuk memberikan vaksinasi terlebih dahulu. Apakah di Kota Kendari masih ada tracing seperti PCR atau sekarang yang berlaku apa sih? Dulu kan ada rapid test ya yang kita tahu, cuma pakai darah saja. Tapi sekarang katanya sudah tidak begitu akurat, jadi sekarang swab antigen, terus juga ada PCR. Sampai sejauh ini seperti apa? Ya, jadi untuk memutus mata rantai penularan COVID, tetap saja T3 itu harus dilakukan, test tracing treatment. Jadi di sini memang kuncinya, dan perlu kami juga sampaikan bahwa untuk 2 minggu yang lalu warga Kota Kendari tidak boleh juga terlalu takut begitu didapatkan terlalu banyak. Ini malah menurut kami mengindikasikan bahwa Satgas Kota Kendari itu bekerja. Artinya bahwa begitu didapatkan banyak berarti benar-benar dilakukan T3, test tracing, dilakukan sampai sejauh mana, dan itu sebenarnya keinginan dari pemerintah. Nah, kalau kita didapatkan banyak, berarti kecil kemungkinan yang ada di luar untuk melakukan aktivitas dan tidak diketahui. Olehnya, kalau misalnya ada di antara kita yang sudah terkonfirmasi positif, tidak usah takut, tidak usah malu untuk sampaikan bahwa saya dengan si A misalnya kontak, saya dengan si A misalnya keluarga, lakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya ringan dan tidak mau dirawat di rumah sakit, boleh isolasi di rumah tentunya. Kalau misalnya sedang dan berat, sebaiknya dirawat di rumah sakit, begitu. Oke, Pak, tadi kan sempat dikatakan kita tidak boleh malu untuk menyatakan pernah kontak dengan contoh si A ya, yang saat ini terkonfirmasi. Nah, jikalau ada kejadian, kita memang pernah bertemu si A, tapi
itu 2 minggu yang lalu, Iya. dan dia dinyatakan itu nanti setelah 2 minggu sebelumnya. Apakah Iya. itu juga harus periksa Pak? Atau gimana? Sebaiknya atau ada jadi standar? penyakit ini, virus ini kan ada masanya ya, Oh, paling iya, tidak oke. misalnya setelah kontak, masa inkubasi namanya ya, jadi itu bisa sampai 14 hari. Tetapi paling ini adalah kontak erat kira-kira kurang lebih 1 minggu. Nah, Oh, enggak apa-apa, gitu. enggak usah malu, enggak usah anggap bahwa misalnya ini aib, seperti penyakit-penyakit lain, enggak apa-apa kok. Oh, Justru, menurut kami bahwa lebih cepat penyakit ini diketahui, maka lebih cepat pula penanganan yang diberikan akan jauh lebih bagus. Oke, Pak, tadi kan sudah diceritakan, alhamdulillah penyaluran bantuan hingga 100% sudah ya bahkan dilakukan. Tapi apakah pernah ini Pak ada temuan terkait penyaluran bantuan yang tidak terdistribusi mungkin? Gimana Pak tanggapannya? Ya, jadi karena ini kan kita berbasis data, ya, data. Tentu ya namanya juga satu urusan, tidak ada juga yang sesempurna mungkin, Iya, pasti benar. ada kendala. Khusus untuk bantuan pangan, pemerintah Kemensos sudah membuat regulasi. Katakanlah satu contoh di Kelurahan Kadia, di situ yang menerima bantuan pangan, katakanlah 250 kpm. Kemudian ada beberapa orang yang namanya double, kayak katakanlah, atau dia tidak ada di situ ya nama, sehingga wajib untuk Palura membuat berita acara kerjasama dengan RT RW bahwa informasinya dari puskesmas atau RT bahwa ada warga kita di sini sama sekali belum tersentuh. Nah, sehingga tentu melalui musyawarah mufakat di tingkat bawah yang tidak mengambil tadi bantuan ini kita berikan yang layak, karena perlu juga kami akui ya Kemensos, karena data juga ini dinamis, tentu juga masih ada kendala-kendala di lapangan yang seharusnya dapat, namun dia belum tercover di data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi kalau khusus untuk dana tunai, memang sama sekali kalau kita tidak temukan orangnya ya atau KPM tidak sesuai dengan KTP, karena di sana kan pasti ada KTP yang harus sepadan dengan NIK dari seluruh KPM yang ada itu, tentu pihak pos tidak akan memberikan dan dana itu pasti akan kembali ke negara. Ya. Selain tadi sudah banyak sekali dijelaskan perihal penanganan yang dilakukan, langkah awal yang nanti akan dilakukan selain tadi itu memberikan vaksinasi kepada tenaga medis ya di tanggal 18 Agustus, apalagi nih Pak yang akan dilakukan? Iya, jadi yang paling penting adalah edukasi. Edukasi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana perhatian masyarakat, dan saya kira untuk menyampaikan edukasi itu tidak susah. Karena ada dinas kesehatan, kemudian Satpol PP bisa membantu, yang penting lagi organisasi profesi, ada ikatan dokter, ada PPNI, ada ikatan bidan, kemudian yang lagi beberapa di sini yang institusi yang berbaur dengan kesehatan seperti Fakultas Kedokteran UHO, kemudian ada Stikes Kementerian misalnya, Poltekkes Kementerian Kesehatan, kemudian yang lain itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan kemudian yang paling penting juga adalah kita melihat di sini pelajar pemuda. Nah, pelajar pemuda ini yang ada terkonfirmasi itu tanpa gejala. Nah, ini harus diberikan pemahaman kepada mereka bahwa dengan yang pemuda atau pelajar imunnya bagus, jangan sampai tidak mengetahui kemudian pulang ke rumah dan dari tempatnya kerumunan atau tempat-tempat lain itu bisa memberikan penyakit kepada orang tua yang ada dulu yang ada penyakit komorbidnya. Misalnya ada, itu yang lebih bahaya. Nah, karena kalau dilihat dari segi fisik dan imunitasnya tentu yang lebih mudah yang biasanya lebih bagus. Di rumah ada kakeknya, ada ibunya yang rentan dengan penyakit komorbid, sangat mudah untuk tertular atau terpapar dengan penyakit ini. Iya. Gitu. Pak, sudah pernah ada contoh kasus tidak Pak, pemuda dan pelajar ini yang memberikan tren meningkat juga, ternyata mereka menjadi apa ya bahasanya menularkan gitu virus. Ada yang di rumah sakit berapa ada beberapa. persen Iya. Pak kira-kira? Kalau persentasenya yang lebih banyak tentunya yang komorbid tadi. Komorbid, Nah, ya. kalau yang ini itu sangat kecil, akan tetapi ada yang didapatkan. Iya. Oke, jadi kayaknya kita harus hati-hati juga ya. Iya, tetap harus Terutama walaupun hati-hati. kita masih muda, Iya. terus juga ya boleh dikatakan staminanya masih kuat, itu belum tentu menjamin ya Pak kita Benar, aman. benar sekali. Oke, dan kira-kira apa yang
ingin diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari, Iya. Pak? Jadi yang kami harapkan bahwa mari sama-sama kepada masyarakat yang ada di Kota Kendari yang kita cintai untuk sama-sama berkontribusi, memberikan peran yang baik, bahwa ini bukan merupakan tugas pemerintah saja, bukan merupakan tugas Satgas saja, akan tetapi merupakan tugas kita bersama. Dengan kita bersama-sama saling bahu-membahu, insya Allah pandemi COVID ini akan berakhir. Dan kuncinya adalah tetap mengikuti protokol kesehatan, tentunya dengan disiplin. Malah kalau boleh katakan, lebih meningkatkan kedisiplinan dengan menggunakan masker misalnya, menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan air mengalir, menghindari ke tempat kerumunan dan mengurangi mobilisasi tentunya. Ini yang Iya, paling penting. penting ya. Itu ya, Mbak. Dan pentingnya juga jangan lengah, karena Iya. kalau sekarang trennya tadi Bapak dokter bilang sekarang sih alhamdulillah sudah mulai menurun. mulai menurun. Nah, jangan lengah juga nih, tiba-tiba langsung bikin keramaian lagi. Keramaian lagi, betul. Ada Jadi pesta lagi. saya cuma bisa memberikan bahwa yang terjadi pada bulan 5 kemarin Iya, itu bulan kan di India. Mei, benar. Nah, di mana Menteri Kesehatannya sudah menyampaikan bahwa kekebalan semesta atau herd immunity sudah terjadi di India. Karena sudah sampai 70% warganya sudah divaksinasi. Akhirnya apa yang terjadi? Euforia berlebihan, warganya melakukan ritual keagamaan di Sungai Gangga, kemudian tidak melakukan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Akhirnya terjadi down lonjakan lagi. yang luar biasa. Jadi itu Nah, luar yang biasa paling ya. penting juga adalah program pemerintah dengan vaksinasi. Mari kita sama-sama mendukung dan melakukan vaksinasi. Oke, siap. Itu yang terpenting Iya, ya. makasih. Oke, dari Bapak Rauf, apa yang ingin disampaikan harapan untuk masyarakat juga yang telah menerima nih program bantuan sosial seperti apa, Pak? Ya, tentu harapan kami dari pemerintah kota, khususnya dari Dinas Sosial. Pertama, mari kita bersyukur ya, masyarakat Kota Kendari, bahwa pemerintah telah hadir ya, Dinas Sosial hadir, telah memberi bantuan kepada masyarakat di tengah-tengah musibah yang menimpa kita. Itu harus kita syukuri ya, bahwa peran pemerintah cukup besar. Kemudian juga kami menghimbau kepada saudara kita ya, masyarakat Kota Kendari yang memiliki kelebihan harta. Kalau bisa-bisa kita sisihkan kepada saudara kita yang memang sangat membutuhkan atau memang benar-benar dia tergolong fakir miskin. Kemudian saya juga mengucapkan kepada stakeholder kita yang telah membantu pemerintah kota dalam menyukseskan program bantuan sosial ini, khususnya barangkali dari pemerintah kota ya, Bapak Wali Kota kita, kemudian dari pihak kepolisian, media cetak maupun elektronik, kemudian Pak Camat, Pak Lurah, RT RW, dan yang lebih khusus kami punya pekerja-pekerja sosial. Perlu kami sampaikan bahwa di Kota Kendari ini kami punya pekerja sosial ini kurang lebih ada 300 orang. Ini yang benar-benar juga membantu kami di tingkat bawah, sehingga proses penyaluran bansos sejak dari awal sampai akhir alhamdulillah bisa Tersalurkan. berjalan dengan baik. Baik, Demikian barangkali dari kami. Oke, terima kasih Pak. Lalu Pak Yusri dari pihak Satuan Polisi Pamung Praja yang ingin disampaikan, silakan. Ya baik, sebenarnya penyampaian yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi tidak jauh dengan apa yang disampaikan juga oleh Satpol PP. Jadi kita Satpol PP ini tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan COVID Kota Kendari. Kami cuma mengharapkan pertama untuk teman-teman pelaku usaha patuhi anjuran pemerintah, karena surat keputusan maupun surat edaran yang dibuat oleh Wali Kota Kendari itu bukan kemauan pemerintah kota maupun kemauan Pak Wali Kota sendiri, tapi itu adalah instruksi dari pemerintah pusat. Benar. Terus yang kedua, edaran yang kami sebarkan kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di wilayah Kota Kendari, semoga selalu dipatuhi demi mari kita bersama jaga Kota Kendari ini menjadi kota yang bisa terbebas dari yang namanya COVID-19. Itu saja mungkin yang Oke, saya bisa baik, sampaikan. terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Semoga kita doakan Kota Kendari cepat pulih ya. Khususnya Sulawesi Tenggara secara umum. Kita doakan pulih dari COVID-19. Yang paling terpenting adalah kita mematuhi protokol kesehatan. Sebenarnya gampang saja sih Pak ya rumusnya. Kita patuhi prokes, jangan macam-macam lah dulu. Ya insya Allah aman-aman ya. Iya benar, jangan bandel lah istilahnya. Ya insya Allah semua aman. Baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada ketiga narasumber yang telah hadir. Masya Allah, luar biasa. Semoga penyampaian ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Al-Ghazali Amrullah selaku juru bicara Satgas COVID-19 Kota Kendari. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Abdur Rauf selaku Kepala Dinas Sosial Kota Kendari dan juga Bapak Yusri Fitor selaku Sekretaris Polisi Pamung Praja Kota Kendari sudah hadir bersama kami. Terima kasih pemirsa di rumah. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga diri, jaga iman, jaga imun biar kita aman ya dari COVID-19. Oke, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.